nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Baik, kemarin terakhir kajian kita tentang apa? Oh, ciri orang munafik. Baik. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang apa saja amal yang dapat mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Pernah dengar kata-kata syafaat? Nah, jadi gini Bu, kenapa kita perlu syafaat? Karena gini, cukup di dunia ini aja kita dalam keadaan susah payah. Makanya ada dalil laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh manusia ini diciptakan dalam keadaan susah payah, capek. Maka di dunia ini capek, tapi capeknya di dunia itu tidak seberapa dibanding letihnya di akhirat. Maka ibu-ibu, saya sering sampaikan, untuk masuk surga itu butuh proses. Yang pertama, masuk surga harus rasakan sakit mati dulu, betul? Sakit mati dulu. Makanya banyak riwayat yang menjelaskan tentang sakitnya sakaratul maut. Di antaranya adalah bagaikan ditusuk dengan 70 kali tusukan. Ada yang mengatakan bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Maka sakitnya sakaratul maut itu dahsyat. Makanya sebelum kita meninggal, kita disunnahkan mengamalkan yang namanya doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Allah, mudahkan untuk kami dalam menghadapi sakaratil maut. Nah, apakah setelah kita meninggal kita langsung masuk surga? Tentu tidak. Kita mesti kena dulu yang namanya siksa kubur, betul? Nah, siksa kubur itu pedih. Banyak penjelasan yang mengatakan tentang siksa kubur. Ibu-ibu, makanya kita selalu berdoa supaya terhindar dari siksa kubur. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nah, dua itu dibaca. Sudah hafal belum? Belum. Coba yang sakaratul maut tadi. Allahumma 1 2 3. Lagi. Hawin alaina. Lagi. Allahumma hawin alaina. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Fi sakaratil maut. Nah, itu doa terhindar dari sakarat supaya nggak sakit banget. Tapi kalau terhindar dari siksa kubur, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nah, itu dilakukan. Nah, dibaca lah ya kan, 3 kali setiap habis sholat. Jadi dua itu dikerjakan 3 kali setiap habis sholat. Nah ya, oke, sebentar ya ibu-ibu ya.
Oke, baik. Nah, apakah kemudian setelah itu kita masuk surga? Belum tentu, ya kan? Belum tentu kita masuk surga. Kita akan dibangkitkan dulu di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu kita akan cari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita itu bikin sakit hati dia, orang-orang yang kita itu julidkan dia, orang-orang yang kita bikin sedih hatinya, itu kita akan cari dia di padang mahsyar. Mencarinya itu matahari sejengkal di atas kepala, kita tidak pakai baju mencarinya. Inilah kondisi capeknya di padang mahsyar. Maka saat kondisi capek di padang mahsyar itu, kita berharap yang namanya syafaat. Apa namanya? Syafaat. Kita berharap ada syafaat, karena saat capeknya di padang mahsyar itu kita berharap akan ada pertolongan. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita, apa saja amal yang dapat mendatangkan syafaat di yaumil akhir. Amal ini kecil, tapi kalau kita kerjakan manfaatnya banyak. Yang pertama, apa dia amal yang dapat mendatangkan syafaat? Yang pertama adalah bacaan Al-Quran kita. Ibu-ibu dulu-dulu baca Quran, hari ini baca Quran. Al-Quran 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, 77.429 kata, dan 323.000 huruf. Itu semuanya apa yang kita baca bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Kenapa? Al-Quran itu 3 manfaatnya kalau kita baca. Yang pertama, kalau kita baca Al-Quran, kita tentu dapat pahalanya. Iya dong. Man qara'al Quran falahu hasanatun. Siapa yang membaca Quran 1 huruf, wal hasanatu bi asyrati amsalihah, 1 kebaikan kalikan dengan 10. 1 kali 10 berapa? 10. La aqulu alif lam mim harfan. Saya tak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakinna alif harfan, lam harfan, mim harfan. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim berarti berapa huruf? 3. Tadi 1 huruf pahalanya berapa? 10. 10 kali 3 berapa? 30. Pertama, kita dapat pahala. Yang kedua, dengan membaca Quran kita bisa berdoa atas bacaan kita. Pertama, dapat pahala. Yang kedua, bisa berdoa atas bacaan kita. Ya Allah, ya Tuhan, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Anak saya sehatkan, orang tua saya sehatkan, lutut saya sehatkan biar saya semangat ke masjid. Jauhkan saya dari hutang piutang, dekatkan saya dengan ketenangan hati. Jadi saat kita baca Quran, itu doa kita mustajab. Bayangkanlah tuh, pertama dapat pahala sunnah. Yang kedua dapat pahala kita bisa berdoa atas kebaikan kita. Dan kemudian yang ketiga, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pertolongan, saat nggak ada lagi pertolongan selain cuman amal kita, Al-Quran bisa mendatangkan syafaat. Makanya mutlak, kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah, apa kalau baca Quran Latinnya aja boleh nggak? Saya biasanya jawab nggak boleh. Baca Quran harus pandai. Quran Latin diciptakan bukan agar kita baca Latin, bukan, tapi baca Arabnya dulu. Kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Tidak boleh baca Latin terus, tidak pandai-pandai nanti kita. Makanya baca Quran sampai bisa, hukumnya wajib. Jadi kalau ada di antara kita belum pandai baca Quran, wajib belajar sampai bisa. Tapi kalau udah pandai membacanya, maka hukumnya berubah menjadi sunnah saja. Jadi kalau ada yang nanya, Ustazah apa hukum baca Quran? Tergantung. Kalau ibu sudah pandai baca Quran, maka baca Quran untuk ibu hukumnya sunnah. Tapi kalau ibu belum pandai, maka membaca Quran hukumnya wajib sampai pandai.
Kalau tak pandai baca Quran, berdosa. Maka gimanalah caranya kita belajar baca Quran? Karena baca Quran itu 3 hukumnya. Yang pertama, belajar sampai bisa, wajib. Kalau udah bisa, dia berubah menjadi sunnah saja. Kemudian yang membacanya jadi sunnah. Kan tidak wajib baca Quran kan? Kalau wajib baca Quran, berdosa kalau tidak baca Quran. Kemudian mengetahui artinya, mengetahui isinya, mengetahui maknanya, itu hukumnya fardu kifayah, tidak harus. Kalau ada ustaz-ustazah yang udah tahu artinya, kita tidak harus tahu lagi arti dari Al-Quran itu. Makanya ibu-ibu, memang Al-Quran itu cuman kertas wahyu Allah. Ya, dia cuman berbentuk kertas. Kadang-kadang kita nggak berasa, tapi percayalah, sekali kita baca Quran, maka kita akan mendapatkan pahala, kita bisa berdoa atas kebaikan kita, dan kita mendapatkan syafaat atas kebaikan kita itu. Jadi Al-Quran itu dahsyat. Makanya wajah Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini ma in tamassakum bihima lan tadillu abada. Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara, yang mana kalau kalian ikuti 2 perkara ini, kalian tidak akan susah selamanya, tidak akan pernah tersesat, yaitu Al-Quran wa sunnati, Quran dan sunnahku. Makanya sebelum saya masuk ke poin kedua, ibu-ibu ciptakan waktu untuk bisa baca Quran, walaupun cuma 15 menit satu hari. Misalnya ibu baca Qurannya tiap habis subuh, lakukan sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 10 tahun, setiap habis subuh pokoknya baca Quran. Lagi pulang kampung, di kampung habis subuh baca Quran. Lagi pergi jalan-jalan di bis, kalau habis subuh di bis maka baca Quran. Waktunya jangan berubah-ubah. Kalau berubah-ubah waktunya, takutnya nanti tidak konsisten. Jadi tentukan waktu kapan kita mau baca Quran. Jangan berubah-ubah. Jangan banyak-banyak, yang penting sedikit tapi terus. Daripada banyak tapi putus. Nah itu pertama. Bacaan Al-Quran kita mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Yang kedua, amalan yang dapat mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir, yang kedua adalah puasa sunnah. Jadi puasa itu, puasa sunnah itu luar biasa dahsyat pahalanya. Nanti akan masuk ke dalam surga. Ada satu surga yang namanya surga Ar-Royan. Apa namanya? Ar-Royan. Akan ada satu surga yang namanya surga Ar-Royan, yang mana surga itu hanya masuk orang-orang yang berpuasa sunnah, tidak ada orang lain. Nanti kalau ibu masuk pintu Ar-Royan itu, ibu reuni, oh ini tetangga saya, iya, maka dia masuk surga karena amalan puasanya. Jadi yang boleh masuk surga itu hanya orang-orang yang berpuasa sunnah saja. Nah, saya jelaskan, puasa sunnah ini kan banyak. Bisa puasa Yaumul Bid 13-14 Hijriah setiap bulannya. Bisa puasa Senin dan Kamis. Bisa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, bagi ibu-ibu yang sudah rajin puasa Daud, barangkali ada ibu-ibu orang yang rajin puasa Daud, kita tidak tahu, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ibu-ibu yang udah rajin puasa Daud, fokus aja ke puasa Daud. Tidak usah puasa Yaumul Bid, tidak usah puasa Senin Kamis, tidak ada masalah. Karena puasa Daud itu jauh lebih utama. Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu adalah syariat umatnya Nabi Daud, maka aku wajibkan puasa Daud untuk maka aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku, dan kewajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Jadi kalau ibu yang udah terbiasa puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, ibu tak usah puasa Senin Kamis, tak apa-apa. Tak usah puasa Yaumul Bid, enggak apa-apa. Karena puasa Daud adalah puasa yang paling nomor 1.
Nah, puasa ini saya sering sampaikan, saya ulang lagi, puasa sunnah itu lebih gampang dia. Yang pertama, puasa sunnah itu boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Boleh. Misalnya ibu lagi puasa, misalnya ibu lagi tertidur, udah azan ibu terbangun, jam 6 mau sarapan, gak enak makan. Aku puasa ajalah, boleh. Puasa sunnah boleh pasang niat di tengah hari selagi belum makan dan minum. Yang kedua, puasa sunnah. Yang kedua, kalau puasa sunnah lapar batal boleh. Misalnya ibu lagi puasa sunnah, ibu kelaparan, ibu batalkan, nggak apa-apa. Cuman pahalanya nggak dapat aja. Tapi tidak berdosa kalau kita membatalkan. Dan yang ketiga, kalau ibu puasa sunnah, suami butuh, batalkan puasanya. Nah, sekarang banyak pertanyaan kayak gini. Gimana Ustazah, kalau kami puasa sunnah, tahu-tahu datang undangan pesta. Itulah ica-icanya kan. Kami lagi puasa sunnah, datang undangan pesta. Batalkan atau lanjutkan puasa sunnahnya? Batal atau lanjut? Batal atau lanjut? Lama batal kalau batal. Nah, oke. Hah? Oke. Oke. Sekarang coba jawab. Puasa tadi hukumnya apa? Sunnah. Memenuhi undangan hukumnya wajib. Sunnah 1, wajib 1. Terus makan di pesta itu hukumnya, makannya hukumnya apa? Makan sunnah. Coba puasa hukumnya sunnah, datang ke undangan hukumnya. Kalau makannya hukumnya apa? Wajib pula makan. Kalau makannya itu mubah. Apa namanya? Mubah itu makan boleh, tak makan tak apa-apa. Makan tak dapat pahala, tak makan tak berdosa juga. Tadi puasa hukumnya sunnah, makan hukumnya mubah. Sunnah sama mubah mana duluan? Sunnah. Jadi gini, kalau ada kita puasa, datang aja ke pesta itu, hukumnya wajib, tapi tetap berpuasa ndak apa-apa. Karena makannya nggak wajib, makannya mubah. Tapi kalau mau batal boleh? Boleh. Gitu ceritanya, Besti. Ada orang arisan. Kita lagi puasa sunnah. Maka batal atau lanjut? Batal atau lanjut? Datang ke undangan hukumnya wajib. Makannya hukumnya mubah. Puasa hukumnya sunnah. Jadi kalau datang ke arisan, mau lanjut puasa boleh? Boleh. Mau berhenti boleh? Boleh. Lebih utama yang mana? Lanjut dan datang. Lai jaleh. Tapi kalau mau batal, tengok-tengok lauknya dulu boleh? Boleh. Kalau lama batal. Nah itu puasa sunnah. Jadi ini luar biasa. Karena orang-orang yang berpuasa itu dia masuk ke dalam surga ar-royan. Nah, maksud saya begini, sama kayak baca Quran tadi, puasa dapat pahala. Ketika kita berpuasa, maka doa kita diijabah. Kalau ada orang nanya segini sama saya, Ustazah boleh nggak saya puasa untuk anak saya?
Saya puasa biar anak saya dapat kerja. Saya puasa diniatkan supaya anak saya sembuh. Enggak gitu maksudnya. Jadi gini, puasanya tetap untuk Allah. Puasanya tetap untuk Allah. Puasa aja dulu, niat puasanya untuk Allah. Nanti saat sedang berpuasa, puasa dulu. Sengaja aku makan sahur, puasa Senin Kamis, lillahi ta'ala. Puasa aja dulu. Nanti di tengah hari baru kita berdoa. Jam 1, jam 2 saat kita berpuasa itu kita berdoa. Ya Allah, luluskanlah anak saya masuk pesantren. Ya Allah, sehatkanlah anak saya. Jadi dengan kita berdoa saat berpuasa, itu doa kita mustajab. Jadi doanya tetap untuk Allah. Saat berpuasa kita berdoa. Paham? Nah, jadi berapa tuh pahala yang kita dapatkan? Satu, dapat pahala puasa sunnah. Yang kedua, saat berpuasa kita berdoa, maka doa kita mustajab. Dan yang ketiga, puasa kita bisa mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Jadi sebenarnya tuh amal tuh untuk kita sendiri, tidak untuk orang, tidak untuk apapun, tapi untuk kita sendiri. Sama dengan Al-Quran. Membaca Quran dapat pahala. Saat baca Quran kita diijabah mustajab doa. Dan Al-Quran dapat mendatangkan syafaat. Sama dengan baca Quran. Sama dengan puasa. Puasa dapat pahala sunnah. Saat berpuasa doa diijabah. Dan saat berpuasa mendapatkan syafaat. Ingat, tak semua amal mendatangkan syafaat. Hanya amal tertentu saja. Dan kemudian yang ketiga, amal yang dapat mendatangkan syafaat di yaumil akhir adalah solawat kita. Bu, sekali kita bersolawat, malaikat Jibril akan bersolawat 100 kali kepada kita. 100 kali kita bersolawat, malaikat Jibril akan bersolawat 1000 kali kepada kita. Apa itu solawat? Solawat itu adalah memuji baginda Nabi. Kenapa baginda Nabi harus dipuji? Karena baginda Nabi ketika mau meninggal, dia tidak ingat istrinya, dia nggak ingat anaknya, tapi dia ingat kita semua. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bagaimana nasib umat tanpa kehadiran Nabi Muhammad? Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, andaikan ada orang yang hidup setelah aku meninggal, tak pernah bertemu aku, tak pernah menengok mukaku, tapi taat kepada sunnahku, lebih aku cintai dibanding orang yang melihat aku dan taat kepada sunnahku. Jadi gini, kita kan tak pernah nengok Nabi, betul? Hidup tak sezaman dengan Nabi, betul? Tapi kalau kita ikut sunnah Nabi, kita lebih dicintai daripada orang yang ikut pada zaman atau masanya yang ketemu dengan Nabi. Otomatis keimanan kita lebih kuat. Orang kalau ketemu dengan Nabi Muhammad, kuat imannya, wajarlah, oke? Sementara kita tak ketemu, tapi kuat iman kita, kita ikuti sunnahnya, maka kita lebih Allah cintai. Masya Allah. Makanya ibu-ibu, kalau mau ketemu dengan Nabi Muhammad di surga, banyak caranya. Pertama, banyak solawat. Kedua, santuni anak yatim. Anak yatim itu disantuni dan menyantuni anak yatim. Apa dalilnya? Ana wa kafilul yatim kal hatain. Saya di surga nanti adalah bersama orang-orang yang menyayangi, menyantuni anak yatim kal hatain, bagaikan 2 jari. Jadi Rasulullah itu sangat menyarankan kita menyantuni anak yatim. Maka dengan anak yatim, kalau ada rezeki, bantulah dengan harta. Tak ada rezeki, bantulah dengan kasih sayang. Tak bisa juga, maka minimal jangan menyakiti. Ini kadang-kadang tak membantu harta, tak membantu kasih sayang, tak membantu malah menyakiti. Makanya ada dalil tegas untuk orang-orang yang menghardi anak yatim. Siapa dia? Ara'aitalladzi yukadzibu. Tahukah kita orang-orang yang mendustai agama? Apa kelanjutannya? Alah, lupa.
Apa lanjutannya? Di situ kan disebutkan ciri-ciri, yaitu orang-orang yang mendustai agama, lalai dalam solat dan tak menghargai anak yatim. Ini Masya Allah. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah, caranya ada jalur khusus, ya. Dan hanya sedikit dalil tentang cara bertemu dengan Rasulullah, yaitu banyak solawat dan santuni anak yatim. Nah, ketika kita menyantuninya, kita di surga bersama Rasulullah. Maka kalau ada kita hanya bisa menyakiti, tak bisa menyayangi, tak membantu, tidak malah menghardik, maka kalau bahasa kitanya, jangan harap akan ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah solawat. Saat bersolawat kita dapat pahala. Lalu kemudian saat kita bersolawat, kita bisa berdoa, ya Allah, saya solawat. Dengan solawat saya ini sehatlah badan saya. Dengan solawat saya ini lapanglah hati saya. Dengan solawat saya ini tabahkanlah hati saya. Dengan solawat saya ini sehatkanlah badan saya. Solawat bisa. Dan kemudian solawat dapat mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Masya Allah, tabarakallah. Dan terakhir, yang keempat, amalan yang dapat mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir adalah zikir kita. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Orang beriman, apapun yang dia rasakan, zikir yang dia keluarkan. Saat dia pengen marah, dia berdoa, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Hafal doa itu enggak? Tak hafal? Patutlah marah-marah terus. Jadi kalau marah itu yang dibaca, Bu. Pengen marah, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Saat sedih, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saat hati lagi susah, galau, Rabbi syrah li sadri. Jadi ada doanya. Setiap apa yang kita rasa, diamnya zikir. Iya kan? Nah, banyak-banyak berzikir. Karena zikir kita itu akan mendatangkan ketenangan hati. Nah, nanti kapan-kapan dia hafal itu. Nanti saya kirimlah teksnya entah ke siapa. Supaya jak berang-berang aja lagi. Allahumma layyin li qalbi. Coba semua, Allahumma. Lagi. Layyin li. Lagi. 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 Kok ahlinya dengar. Layyin li qalbi. Lagi. 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 Allahumma layyin li qalbi. Nah, itu. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Kalau melunakkan hati orang, ada orang anak keras hati, ada suami keras hati, ada menantu keras hati. Kita pengen dia lunak hati. Apa doanya? Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Gitu. Pantaslah masih bercakap-cakap saya tadi. Itu ya. Kalau Allahumma layyin li qalbi, ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Kalau Allahumma layyin li qalbahum, ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Itu dihafal itu. Coba semua yang untukku. Allahumma layyin li qalbi. 1, 2, 3. Lagi. 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 Oke, gitu deh. Kalau
Dia hatinya yang lunak. Qalbahum ujungnya. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Nah gitu. Oke? Nah itu dia. Pertama, baca Quran, puasa, sholawat, zikir. Amal kecil tapi dapat syafaat. Semoga bermanfaat. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minka salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayna rabbana bisalam wa dakhalna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribuhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.